Oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Marketing Bias Psikologi Series. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas yang tentang confirmation bias. Nah, apa sih confirmation bias? Kita langsung masuk ke contohnya aja nih. Nah, jadi pasti kan punya kan pengalaman buruk atau mungkin lihat nih, eee, kayak komentar buruk tentang suatu produk. Misalkan kalian lihat kayak di, komen di kayak Shopee nih misal aja kayak ada orang komen, "Saya coba, kok malah pusing dan mual ya?" Tapi ternyata dia komennya di toko buat serum bulu mata. Kan agak nggak nyambung gitu ya kesannya, kayak kok aneh, ini orangnya yang pasti yang salah nih. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, biasanya tokonya itu mau jelasin sampai berkali-kali, sampai berapa pun itu, konsumennya udah nggak mau tahu, udah kayak, udah nggak mau berubah pikirannya gitu. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu yang atau orang-orang yang nggak mau membaca. Kan sekarang zaman di Indonesia darurat membaca. Kalau misalkan kita lihat banyak sekali masalah yang dibuat dari kayak orang-orang nggak mau baca, tapi malah dapatnya tuh nggak sesuai yang mereka harapkan, jadi mereka protes. Nah, a akibat buruk yang mereka dapatkan atau pengalaman buruk yang didapatkan oleh konsumen ini tuh kemudian menyebabkan mereka tuh enggan untuk beli di toko ini, karena sudah memiliki pemikiran yang jelek tentang toko itu. Meskipun itu kesalahan dari mereka karena nggak mau membaca. Dia bahkan juga bakal kayak mengajak orang lain untuk kayak, "Toko ini loh jualnya barangnya nggak bener," kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak menghasut orang lain. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari confirmation bias ini. Nah, para konsumen itu merasa kalau misalkan mereka itu sudah kayak diberikan produk atau servisnya tuh buruk, dan menyatakan kalau misalkan tokonya tuh ya jelek. Nah, oleh karena itu, dari sini tuh untuk membalikan pendapat negatif konsumen itu tuh nggak mudah. Nah, para rejectors atau para orang yang sudah beranggapan negatif itu, akan selalu menginterpretasikan kalau misalkan brand kita itu menggunakan kacamata yang berlensa negatif, sehingga ujung-ujungnya pasti akan selalu dihujat dan mungkin diabaikan, meskipun berapapun kita melakukan apapun itu. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa merubah hal tersebut? Nah, kali ini kita membahas itu, jadi, bisa ke teman-teman saya yang akan membahas itu. Oke, jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi siapa yang terbaik untuk ditargetkan. Nah, kita tuh harus berfokus pada konsumen yang bisa memberikan dampak terbesar. Oleh karena itu, langkah pertama, marketers tuh sebaiknya harus mengkategorisasikan konsumen ke dalam 3 kategori terlebih dahulu. Di mana kategori pertama adalah mereka yang tetap akan membeli terlepas dari ada tidaknya promosi. Kategori kedua, mereka yang tetap tidak akan membeli terlepas dari promosi, dan kategori ketiga, mereka yang akhirnya membeli dengan adanya promosi. Nah, kita harus fokus ke kategori yang ketiga. Kenapa? Karena melihat kategori 2 itu adalah rejectors, yang dimana akan susah buat meyakinkan mereka. Karena mereka akan tetap memiliki pikiran negatif meskipun kita tuh udah melakukan promosi ke mereka. Nah, kenapa nggak fokus di kategori yang pertama? Kan lebih menguntungkan ya, soalnya mereka udah pasti beli. Karena kategori pertama itu merupakan heavy buyers, jadi di mana mereka tuh udah sering membeli produk kita, mengunjungi website kita, bahkan mereka tuh datang ke toko kita. Nah, dikarenakan frekuensi interaksi mereka dengan brand kita, maka tidak terlalu penting buat membentuk persepsi mereka terhadap brand kita lagi. Karena meskipun kita nggak promosi, mereka juga udah tertarik dan bakalan membeli produk kita. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu kita bisa dengan mengidentifikasi waktu yang tepat untuk berbicara kepada konsumen. Oke, di sini aku mau ngebahas pakai sebuah cerita, tapi sekarang aku mau kasih tahu dulu background story-nya. Jadi, ada sebuah bengkel di Jalan Raya Panjang Jiwo, Surabaya. Bengkel ini di jalan raya, tapi lokasinya kurang menonjol. Alhasil, nggak banyak orang yang notice sama keberadaan bengkel ini. Kalau tahu pun seringkali nganggep bengkel ini biasa aja. Sekarang coba dengerin baik-baik cerita berikut ini ya. Oke, ceritanya kayak gini teman-teman. Jadi pada suatu hari, si Naomi itu lagi dalam perjalanan pulang rumah nih ceritanya. Mungkin Naomi lagi habis ngapel gitu ya dari rumah teman gitu. Nah, kemudian lagi dalam perjalanan, terus biar nggak bosen di jalan, Naomi ini buka radio gitu, setel Suara Surabaya, channelnya Suara Surabaya. Nah, waktu lagi fokus-fokus nyetir, sambil dengerin report lalu lintas kan, tiba-tiba ada iklan di Suara Surabaya tadi di radio itu.
bilang kalau ada bengkel namanya Bengkel Arek Surabaya. Itu katanya bagus banget servisnya. Jadi kayak iklan testimoni gitu ya. Dan kebetulan mereka juga menyampaikan ada promo gitu lewat iklan itu. Akhirnya si Naomi itu langsung nyatet kan, langsung di stopan gitu ya di lampu merah, dia langsung nyatet alamat dan nama si bengkelnya tadi. Karena biar nggak lupa, karena Naomi mau datang ke sana waktu dia butuh nanti gitu. Nah, singkat cerita, waktu sampai di bengkel itu, si Naomi ini agak kaget. Loh, ternyata ini tuh bengkel ini kayak gitu. Ya, bener ya, sesuai tebakannya teman-teman mungkin dalam hati ya. Ini tuh bengkel yang sama seperti yang diceritakan sama Christopher tadi di awal. Bengkel yang awalnya cuma dilewatin doang, sekalipun di jalan raya, mungkin ada yang nganggep remeh bahkan kayak nganggep biasa aja gitu. Nggak ada yang notice gitulah. Tapi ternyata bengkel ini mampu menarik customer lewat cara mereka buat mengkomunikasikan produknya. Nah, yang artinya seseorang lebih mudah dipengaruhi ketika ia sedang fokus ke lebih dari satu hal dalam satu waktu. Dalam kasus tadi, Naomi yang fokus menyetir, lalu ke distract dengan siaran radio berupa iklan bengkel tadi. Nah, cara ini bisa jadi solusi buat para marketers untuk berbicara kepada para rejecter atau orang-orang yang awalnya menolak atau tidak tertarik dengan brand mereka dengan cara beriklan atau mengkomunikasikan produk lewat media-media yang waktu kita pakai, kita juga lagi melakukan hal lain. Misalnya, radio yang kita dengar waktu lagi menyetir seperti cerita tadi, atau bisa juga dengan iklan TV di siang hari saat orang sambil bekerja. Nah, yang terakhir ini, apa ada nggak sih cara untuk memenangkan rejecters dari brand kita itu? Nah, ada dong. Nah, misalnya nih ya, kalau kalian tuh nggak suka makan kerang, terus soalnya kalian tuh jijik gitu, misalnya lihat bentuknya kan aneh gitu kan. Terus kalian ditawarin sama teman kalian, mau nggak ini kerang? Nah, kalian kan pasti kayak dalam alam bawah sadar kan kalian pasti bilang kayak, "Weh, nggak mau," karena pemikiran kalian tuh negatif terhadap masakan itu kan. Nah, tapi kalau misalnya nih kalian ditawarin teman kalian, didulang gitu, mata kalian misalnya disuruh tutup, nah terus kalian ternyata cobain kok enak. Nah, kalian kan baru tahu kalau, oh ternyata rasanya itu nggak seburuk itu. Nah, mungkin pemikiran negatif kalian tentang kerang itu bisa berubah. Nah, marketers itu sebaiknya menggunakan cara-cara halus seperti ini untuk menghindari terpicunya pemikiran sadar dari konsumen yang negatif. Dan sebaliknya, bermain dengan isyarat halus pada pemikiran tidak sadar mereka supaya pemikiran sadar yang negatif itu tidak muncul. Nah, supaya nggak bingung, lanjut aja ke contoh berikutnya ya. Jadi, banyak orang itu memiliki stigma yang negatif terhadap mobil dari China yang pertama kali diluncurkannya pada 2006 yaitu Chery QQ karena dianggap kurang relevan, mudah rusak, modelnya juga kurang disukai, fitur teknologinya juga asal-asalan karena hanya menawarkan produk yang murah. Silakan dilanjut Ferrari. Nah, namun beda dengan brand Wuling yang kita kenal di Indonesia lah. Pasti beberapa dari kita itu tahu kan brand Wuling itu. Nah, yang sempat viral dan menggemparkan dunia otomotif Indonesia. Nah, itu karena Wuling ini memberikan banyak keunggulan. Jadi seperti harganya yang sangat terjangkau dibandingkan rivalnya, terus fitur keselamatan yang lebih baik, fitur teknologi yang lebih canggih, di mana hanya dimiliki oleh mobil-mobil kelas atas dan memiliki model yang bagus di kelasnya. Nah, hal ini membuat produk Wuling ini sangat hype dan menjadi mobil ke-6 penjualan terbanyak di seluruh Indonesia pada tahun pertama keluar, yaitu 2017 dengan total penjualan kurang lebih dari 22.343 unit. Nah, kalau saran kita itu untuk Wuling itu sebaiknya itu lebih banyak mempublikasikan tentang keunggulannya, bukan tentang pembuatan yang dari Cina, sehingga orang-orang itu nggak akan berpikir negatif dulu. Terus sebaliknya mereka akan lebih berfokus pada keunggulan dari Wuling, karena kalau dari awal Wuling bilang kalau dia itu memang made in China, orang-orang udah mikir negatif duluan pasti, sehingga jangan sampai konsumen itu sadar akan hal tersebut.
Tapi teman-teman perlu notice juga bahwa negatif talk itu susah dirubah karena setiap orang itu umumnya sangat percaya diri dengan kemampuannya, dengan pendapatnya sendiri. Mereka percaya bahwa mereka lebih pintar dari rata-rata sehingga cenderung menentang pendapat yang berbeda sama mereka. Nah, ini bakal dibahas sama Oke, to sum up, jadi intinya supaya kita bisa membalikan persepsi negatif orang lain, supaya mereka tuh bisa menyukai produk kita, jadi ada 3 hal ya. Yang pertama, kita harus bisa mengkategorikan produknya kita, dan kita harus fokus ke kategori yang ketiga tadi. Yang kedua, kita bisa beriklan lewat media-media yang kita tuh biasanya pakai waktu kita dual screen gitu. Jadi kayak maksudnya kayak denger radio, kita kan biasanya sambil nyetir, nah kayak gitu. Yang ketiga, kita nggak menampilkan hal yang negatifnya dulu, tapi kita tampilkan fitur-fitur yang terbaik dari produknya kita duluan. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Boleh raise hand ya kalau saya mau tanya. Oke teman-teman, kayaknya nggak ada yang raise hand ini. Berarti udah jelas ya semua penjelasan bias kali ini. Udah ngerti semua nih kelihatannya, April. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya langsung teman-teman. Thank you ya teman-teman yang udah nonton semuanya. Jangan lupa nonton lagi